Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita bisa bersama melakukan salat jamaah subuh, karena semua kita dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami selaku protokol untuk menyampaikan bahwa pada subuh ini kita mengkaji tentang Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara selanjutnya pembacaan surat suci Al-Qur'an disampaikan oleh Imam Hasan, dan selanjutnya kepada Ustaz Yazid akan disampaikan tentang kajian seputar Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Pak Imam Hasan kami persilakan dengan segala hormat, dan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Dalam waktu yang singkat ini ada momen yang sangat penting yang harus kita laksanakan di bulan kemarin. Karena pada hari ini kita sudah masuk pada bulan Sya'ban, tepatnya 1 Sya'ban. Bulan Rajab sudah kita tinggalkan. Hari ini masuk 1 Sya'ban. Alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan dan juga memberikan kepada kita umur yang panjang. Harapan kita mudah-mudahan kesehatan, umur yang panjang, demikian juga iman dan takwa kita bawa hingga bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya sampai pada bulan Ramadan dan kemudian dapat melaksanakan, meraih keutamaan daripada bulan Ramadan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Apabila kita melewatkan daripada kegiatan peringatan Isra Mi'raj, maka tentu kita merasa jamaah kita ini ada ruginya. Kenapa rugi? Karena di dalam ayat ini nanti insyaallah akan kita sampaikan betapa pentingnya memperingati Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj kajian kita pada hari ini bukan Isra Mi'raj secara umum pada desa, tapi khusus Isra Mi'raj pada jamaah subuh, jamaah kita yang senantiasa secara terus-menerus melaksanakan kegiatan jamaah subuh. Saya dahulu minum, bismillah. Maka walaupun sebentar, tetap kita laksanakan untuk mengambil berkah dan bukti rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil daripada Isra adalah surah Al-Isra ayat pertama. Surah Al-Isra ayat pertama ini menggambarkan ujian keimanan kepada kita, karena dia menjelaskan tentang Allah. Surah Al-Isra ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai daripada kalimat subhanalladzi asra, subhana, kalimat tasbih. Kalimat tasbih ini adalah kalimat yang amat menjadi zikir dan juga menjadi suatu hal yang terus-menerus kita laksanakan, terus-menerus kita bertasbih kepada Allah. Coba perhatikan di dalam sholat kita, berapa kali kita bertasbih. Setiap rakaat, ruku kita bertasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian sujud kita bertasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu kemudian ternyata ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra, melaksanakan Mi'raj ke langit, mulai daripada langit pertama, kedua, dan seterusnya sampai langit ketujuh, maka pada langit ketujuh bertemulah dengan Nabi Adam, bertemulah dengan Nabi Ibrahim, mohon maaf. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Isa dan Yahya, langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, langit kelima bertemu dengan Harun, langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihis salam.
Begitu dalam kisah itu disebutkan ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu dan sampaikan kepada mereka bahwa tanah di surga itu sangat luas, sangat subur. Sampaikan kepada mereka bahwa di tanah surga itu, di taman-taman surga itu penuh dengan buah-buahan. Maka suruh umatmu untuk menanam tanam-tanaman di surga." Waktu kita di dunia ini, Nabi Ibrahim berpesan supaya kita menanam tumbuh-tumbuhan, menanam tanam-tanaman di surga. Kata Nabi Adam, tumbuh-tumbuhan yang ditanam di surga itu dialah kalimat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Siapa saja yang sering membaca ini berarti dia sudah memiliki kebun, sudah memiliki taman di surga, dan kemudian sudah menanam tanaman-tanaman di surga. Yang nanti di akhirat ketika masuk ke dalam surga, semuanya kita masuk ke dalam surga, maka kita akan memetik hasil daripada tanaman yang sudah kita tanam di dunia ini. Mari kita dulu bertasbih dengan membaca Subhanallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat tasbih juga pernah dibaca oleh Nabi Yunus. Adalah Nabi Yunus, seorang nabi yang berdakwah kepada kaumnya. Lalu kemudian setelah mendakwahi kaumnya, maka kaumnya ini menolak, tak mau menerima dakwah Nabi Yunus. Lalu kemudian Nabi Yunus nggak sabar, nggak sabar. Beda dengan Nabi kita Muhammad SAW, berdakwah sabar. Walaupun penuh rintangan, penuh caci maki, lemparan batu, lemparan kotoran unta, kalau Nabi kita Muhammad SAW, dia sabar dalam berdakwah. Berbeda dengan Nabi Yunus, ketika dia berdakwah kepada kaumnya, lalu kemudian kaumnya tak menerima, maka Nabi Yunus pun mengancam, mendoakan kaumnya agar dapat bencana. Lalu kemudian dia pun pergi, meninggalkan kaumnya, pergi naik kapal, naik layar ke laut, menumpangi sebuah perahu layar, lalu kemudian naik ke tengah laut. Begitu sampai di tengah laut, terjadi gelombang, terjadi semacam bencana di laut. Lalu kemudian karena kapalnya sudah terlalu berat, maka pihak nahkoda menyampaikan harus dikurangi beban. Minimal ada satu orang yang harus dibuang ke laut. Begitu diundi, ternyata keluarlah nama Nabi Yunus untuk dibuangkan. Diundi lagi, tetap keluar nama Nabi Yunus. Lalu diundi lagi, keluar nama Nabi Yunus alaihissalam. Lalu kemudian lompatlah Nabi Yunus ke laut agar kapal selamat. Lalu kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu melompat ke laut ternyata datanglah ikan paus. Begitu datang ikan tadi ditelannya lah Nabi Yunus. Maka masuklah Nabi Yunus ke dalam perut ikan. Masuk ke dalam perut ikan, apa yang terjadi? Kemudian dibawalah oleh ikan itu Nabi Yunus ke tempat yang paling dalam, ke tempat gelap yang amat luar biasa gelapnya.
Gelap karena memang di bawah dasar laut, kemudian gelap karena memang di dalam perut ikan, sangat luar biasa. Maka di dalam sebuah kisah disebutkan, didengarlah oleh Nabi Yunus bahwa batu-batu yang ada di bawah laut, kemudian juga ikan-ikan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Akhirnya Nabi Yunus pun bertasbih. Nabi Yunus pun mengucapkan kalimat tasbih, La ilaha illallah inni kuntu minaz zalimin. Itulah tasbih yang dibaca oleh Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Begitu dibaca oleh Nabi Yunus, apa tadi? Tasbih ini tadi, maka Nabi Yunus pun diantarkan oleh ikan kembali dia ke daratan. Selamatlah Nabi Yunus. Maka dalam Al-Quran disebutkan, kalaulah Nabi Yunus bukan mengucapkan tasbih, tidak mengucapkan tasbih, maka Nabi Yunus akan berada di perut ikan sampai hari kiamat. Begitulah yang tersebut di dalam Al-Quran. Kalau dia tidak bertasbih, maka dia tidak keluar dari perut ikan sampai hari kiamat. Jadi kalimat tasbih ini adalah kalimat yang amat luar biasa, yang harus terus-menerus kita untuk mengucapkannya, mentasbihkannya, membasahkan ke dalam lidah kita, karena sangat besar sekali fadilahnya dunia dan akhirat. Lalu kalimat ini dimulai dari kalimat tasbih, subhanallah, maha suci Allah. Artinya Allah itu maha suci, maha kuasa. Perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan yang amat luar biasa. Hadiah diberikan kepada Nabi. Kalaulah bukan karena kehendak Allah, maka perjalanan itu tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena perjalanan jauh bisa dilaksanakan hanya tidak sampai satu malam. Maka disebutkan dalam ayat ini, Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam. Kalimat asra ini menerangkan bahwa artinya itu perjalanan malam. Asra, perjalanan malam. Lalu ditambah dengan laila, sebahagian malam. Perjalanan Nabi itu tidak sampai satu malam, hanya sebahagian malam. Makanya dibuat dengan laila. Lalu kemudian bi'abdihi, Allah memperjalankan hambanya. Kenapa kalimat ini disebut dengan abdihi, hambanya? Bukan disebut Muhammad. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad, bisa saja. Atau telah memperjalankan Rasulullah, atau telah memperjalankan siapa, tapi dibuat hambanya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa disebut hamba? Ternyata kalimat hamba ini adalah kalimat yang sangat perlu, yang sangat luar biasa kalimatnya. Kenapa? Karena yang mengakui Nabi Muhammad itu sebagai hamba adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah diakui sebagai hamba, tentu saja itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya, kita mengaku hamba, kita ini hamba atau tidak? Ibu-ibu hamba atau tidak? Hamba siapa? Hamba Allah. Itu yang mengaku siapa? Kita yang mengaku bahwa kita ini adalah hamba Allah. Bagaimana dengan Allah? Apakah akuinya kita sebagai hamba? Wallahu a'lam. Itulah yang kita lakukan ini, supaya kita diakui oleh Allah sebagai hambanya. Kita bersolat, kita bersalawat, kita ibadah-ibadah yang lain, ibadah wajib, ibadah sunat, berzikir. Itulah yang senantiasa kita lakukan agar kita mudah-mudahan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Karena kalau sudah diakui sebagai hambanya, berarti kita sudah selamat dunia dan akhirat. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad diakui oleh Allah sebagai hambanya. Apa yang disebut dengan hamba ini? Hamba itu adalah bahwa betul-betul dia ikhlas menghambakan diri.
Kalau di dunia adakah hamba manusia? Ada. Dulu, zaman dulu banyak hamba. Pada masa Jahiliyah Arab banyak hamba. Pada masa Rasulullah juga masih ada hamba. Tapi dimerdekakan satu-satu. Hingga saat ini nggak ada lagi ada hamba. Yang ada paling pembantu. Bagaimana dengan istilah hamba? Hamba manusia itu, dia maukah disuruh? Mau dia. Kenapa dia mau disuruh? Suruh ini mau dia. Suruh ini mau dia. Kenapa dia mau? Karena dia hamba. Atau karena dia pembantu. Membantu ya. Disuruh mau. Tapi kira-kira disuruh dia itu, maunya itu ikhlas atau tidak? Sebagai manusia pasti dia tidak ikhlas. Hanya karena sudah tugasnya maka lakukannya. Disuruh sana, suruh sini, mau dia. Tapi kalau kita menghambakan diri kepada Allah, lalu Allah akui, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Beliau menghambakan diri kepada Allah, ikhlas. Betul-betul ikhlas, enggak ada rasa malasnya, enggak ada rasa sedikit pun bahwa itu merupakan paksaan. Sama seperti nanti umpamanya kita diperintahkan Allah pada bulan Ramadan melaksanakan ibadah puasa. Bagaimana kita? Apakah kita itu memang betul-betul ikhlas? Atau karena sesuatu tidak ikhlas kita, tapi karena memang ini kewajiban, diwajibkan Allah, ya udahlah saya kerjakan. Ini belum dikatakan sebagai hamba Allah yang sesungguhnya. Maka Nabi kita itu ikhlas, mau dilempar saja, mau diapain saja, ikhlas dia. Maka kena kesabaran beliau, karena keikhlasan beliaulah, makanya Nabi Muhammad dihadiahi dengan perjalanan yang amat luar biasa yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Dari mana perjalanan ini? Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram di Mekah ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanan biasa normalnya adalah perjalanan minimal 1 bulan, kemudian pulang perginya 2 bulan, atau bisa juga sampai 40 hari. Itu ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulah, yang dimana bahwa perjalanan Nabi itu dan kemudian di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu adalah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan diberkahi? Di dalamnya ada keimanan, ada ketakwaan. Makanya kita tidak heran bagaimana warga Palestina walaupun dibom, walaupun dibunuh, walaupun di boikot dan sebagainya, hancur-hancuran, mereka tetap beriman dan bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena daerah Palestina, demikian juga dengan Masjidil Haram, adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat diberkahi, iman terkuat di situ. Sama juga para ulama pernah menyebutkan, ada juga saya dengar langsung bahwa ada ulama menyampaikan bahwa di sesuatu masjid pada zaman dahulu itu ada juga sesuatu yang tempat yang sangat diberkahi, ada semacam ininya, semacam kekeramahannya suatu masjid itu, sehingga orang tetap ramai berbondong-bondong ke dalam masjid itu. Dulu pernah saya dengar tuh, guru saya menyampaikan ada beberapa masjid di simpang kanan juga ada, tapi sayang bahwa keadaan masjid itu sering dirombak-rombak, akhirnya sesuatu yang membuat masjid itu mempunyai kelebihan akhirnya hilang dan orang sudah mulai agak kurang datangnya ke situ. Jadi harapan kita juga masjid kita ini adalah masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar seluruh masyarakat berbondong-bondong cinta kepada masjid kita yang kita cintai ini. Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi Nabi Muhammad itu berangkat Isra dan Mi'raj itu untuk memperlihatkan kebesaran Allah. Makanya ketika Nabi Muhammad itu berjalan, maha besar Allah, luar biasa, banyak sekali kemahakuasaan Allah itu dinampakkan yang belum pernah dilihat oleh Nabi kita. Kita sebagai manusia sering terlena, sering terlupa. Terkadang ada sesuatu itu merupakan kekuasaan Allah yang wajib kita syukuri,
yang adalah itu melupakan hal yang luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa melihatnya, lalu kita tidak lagi menganggap itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Contoh apa? Karena kita sudah biasa melihat matahari, bahwa setiap pagi matahari itu muncul, lalu kemudian tenggelam. Begitu kita melihat matahari di pagi hari, kita tidak lagi mengucapkan subhanallah, bukan lagi mengucapkan alhamdulillah. Apa yang kita bilang? Matahari sudah terbit, matahari sudah tenggelam. Padahal itu merupakan kebesaran Allah. Itu adalah sesuatu yang diciptakan Allah. Coba kita lihat, dia tidak pernah terlambat. Lalu kemudian terangnya itu tidak pernah pudar, terus menerus terang. Kalaupun umpamanya sesuatu yang kita lihat, kalau terkena panas pasti hancur. Apa yang paling keras benda di dunia ini yang tidak hancur terkena panas? Besi hancur, emas hancur, batu-batu kalau terkena panas hancur. Bagaimana ada keluarnya magma atau apapun yang keluar dari Gunung Merapi? Semuanya hancur, jadi debu, batu-batu jadi debu. Tetapi matahari walaupun dia panas terus seperti itu, karena kita sudah biasa melihatnya, tidak lagi kita ucapkan subhanallah. Atau sama juga dengan umpamanya dedaunan yang kita lihat, karena kita sudah biasa sayur daun ubi, sayur daun ini daun itu, enggak lagi begitu kita lihat daun itu bagaimana bisa tumbuh, bagaimana bisa ada. Tidak lagi kita mengucapkan subhanallah atau alhamdulillah. Nah, itu kebiasaan kita manusia. Diingatkan dulu, dikasih tahu dulu, barulah kita menganggap itu sesuatu yang amat luar biasa. Atau anggota tubuh kita, mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, banyak lagi kekuasaan Allah yang diberikannya kepada kita yang sebenarnya itu merupakan takjub. Tetapi yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad, diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, adalah sesuatu yang lebih daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, dan apa yang kita renungkan. Maka ketika Nabi kita dibawa, diperlihatkan api neraka, maka dilihatlah oleh Nabi Muhammad api neraka itu. Bagaimana api neraka? Ternyata besi dimasukkan dalam api neraka juga lunak, hancur. Konon lagi kalau tubuh kita ini dimasukkan ke dalam api neraka, makanya Nabi kita banyak tahu tentang hal-hal yang gaib, hal-hal yang tentang hari kiamat. Nabi kita Muhammad SAW mengerti tentang hal itu. Nah, lalu kemudian innahu huwas sami'ul basir. Sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ayat inilah yang inti daripada peringatan Isra dan Mi'raj ini. Ujung ayat ini, innahu huwas sami'ul basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini dimulai dari subhanallah, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit, terus kemudian pulang, tidak sampai satu malam. Tapi di ujung ayat disebutkan innahu huwas sami'ul basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Bukan diakhiri ujungnya dengan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kenapa Allah tidak menyebutkan Allah maha kuasa loh? Allah maha kuasa bisa memperjalankan siapa aja dengan waktu sebentar. Tetapi tidak, Allah innahu huwas sami'ul basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kegiatan kita ini insya Allah Allah dengar, Allah lihat, karena Allah maha mendengar lagi maha melihat. Itulah makanya kita ambil tema pada hari ini. Jangan ketinggalan jamaah kita yang senantiasa terus menerus mengadakan pengajian lalu melewatkan tentang yang sangat luar biasa spektakuler, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada juga penafsir menyampaikan innahu huwas samiul basir. Sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat, bahwa hadiah yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu bukanlah diberikan secara serta-merta tanpa ada sebab. Ternyata ada sebab-sebabnya, bahwa sebelum Nabi Muhammad diisra dan mi'rajkan itu banyak ujian, banyak caci makian, banyak hinaan, banyak penderitaan yang dialami oleh Nabi. Tapi Nabi Muhammad sabar menghadapi semuanya itu
maka pada ujungnya diberikanlah hadiah yang amat luar biasa, yaitu Isra dan Mi'raj. Maka kita juga harus sabar kita. Terus menerus kita secara kontinu sabar mengikuti segala kebaikan apapun, termasuk pengajian kita di setiap sekali satu pekan, yaitu pengajian setelah subuh pada hari Jumat. Mudah-mudahan kita istiqamah dan mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan dimasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi saya rasa ada pertanyaan kira-kira tentang masalah Isra Mi'raj? Enggak ada ya? Kalau ada silahkan. Enggak ada. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, so. Ya, Pak. Ya. Enggak. Ya. Dah, kira. Sikah pucat ni. Ya. Pak. Terima kasih. Ustaz. Waalaikumsalam.